Petugas damkar sektor Tebet mengevakuasi jenazah wanita bernama Jubaidah 42 tahun dari lantai 2 rumahnya di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Akses tangga sempit serta berat badan jenazah yang mencapai 200 kg membuat petugas damkar harus memotong pagar agar jenazah bisa diturunkan menggunakan tandu. Sejatinya korban akan dibawa ke rumah sakit karena mengeluhkan sesak nafas dan memiliki riwayat asam lambung. Namun naas, saat petugas datang, nyawa korban tak tertolong. Usai dievakuasi, jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum Serengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Masih dengan seragam lengkap, DAS, polisi abal-abal yang sering beroperasi di Jalan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara diringkus polisi. Ia ditangkap setelah polisi mencurigai gerak-geriknya yang mencurigakan. Saat diperiksa, polisi gadungan ini tak bisa menunjukkan kartu tanda anggota Polri. Saat diinterogasi lebih lanjut, pelaku mengaku telah 1 tahun beroperasi menjadi polisi gadungan dan memeras pengendara motor. Selain mengamankan pelaku, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya belasan STNK kendaraan, SIM, HT, serta borgol. Kasus ini kini ditangani Polsek Deli Tua, Medan, Sumatera Utara. Lalu lintas di Jalan Raya Pondok Gede Raya mengarah ke Taman Mini Indonesia Indah hingga Selasa siang, padat merayap. Kendaraan hanya bisa berjalan rata-rata 5 km hingga 10 km per jam. Sementara kepadatan volume kendaraan juga terpantau di Jalan Tol Jagorawi, terutama mengarah ke Bogor. Kepadatan terjadi sejak kilometer 2 hingga terlihat di kilometer 8 Tol Jagorawi. Diperkirakan pada hari kedua Lebaran ini, banyak warga Jakarta akan berlibur ke Bogor atau Puncak. Sementara itu, ruas tol Jakarta Cikampek juga masih dipadati kendaraan di hari kedua Lebaran. Selain pemudik, ruas tol Cikampek juga dipadati kendaraan pribadi warga yang akan bersilaturahmi ke rumah sanak saudara. Polisi juga menerapkan kontraflow 1 lajur di kilometer 47 hingga 70 gerbang tol Cikampek. Acara ini dipersembahkan oleh Hari kedua Lebaran, volume kendaraan yang mengarah ke Malang maupun Pasuruan melalui jalan tol Surabaya Gempol melonjak tajam. Kemacetan juga terjadi di ruas tol Cipali Subang, Jawa Barat. Kemacetan panjang terjadi di tol Cipali kawasan Subang, Jawa Barat. Kemacetan sudah mulai sejak kilometer 110 dan di sekitar rest area kilometer 130. Banyaknya keluar masuk kendaraan ke rest area menjadi salah satu hambatan. Sementara sudah tidak diberlakukannya lagi sistem satu arah. Tidak hanya di ruas tol, kemacetan panjang juga terjadi di jalur arteri Pantura Subang, Jawa Barat. Peningkatan volume kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa ini mulai terjadi sejak Selasa siang. Kemacetan juga diperparah dengan aktivitas pasar di kawasan Ciasem dan Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Di Jawa Timur, kendaraan yang melintas di jalan tol Surabaya Gempol terjebak kemacetan. Antrian kendaraan yang akan masuk ke gerbang tol Sidoarjo arah Porong menuju Malang dan Pasuruan mengular hingga lebih dari 5 km. Lonjakan jumlah kendaraan ini diduga terjadi akibat banyaknya pemudik yang akan berlibur di kawasan selatan Jawa Timur seperti Malang, Batu, dan Pasuruan. Sejumlah petugas dari patroli Jalan Raya Polda Jatim maupun Satlantas Polresta Sidoarjo diturunkan di sekitar gerbang tol Sidoarjo untuk mengatur kepadatan bersama petugas jasa marga.
Kita langsung menuju ke kawasan gerbang tol Cikampek Utama, Jawa Barat. Ada rekan kami Nadia Valery, dan dari kawasan Lingkar Gentong, Jawa Barat ada Bayu Pradana. Terlebih dahulu kita akan menuju ke Nadia. Nadia, bagaimana arus lalu lintas tempat Anda melaporkan? Ya, selamat malam Abraham dan Jawa Merah. Untuk situasi arus lalu lintas di sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 70 hari kedua perayaan Idul Fitri 1443 Hijriah ini, Abraham, sudah mulai kembali padat. Hingga saat ini saya melaporkan terlihat adanya antrian kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya dimulai pada kilometer 73 hingga mengarah ke kilometer 70. Untuk antrian kendaraan ini, Abraham, bukan terjadi di arus mudik, melainkan di arus balik, artinya dari arah timur ke barat atau dari arah ruas tol Trans Jawa dan juga tol Bandung Cipularang dan sekitarnya menuju kembali ke Jakarta. Antrian kendaraan ini, Abraham, sudah terjadi sejak pagi hari tadi, karena itu sekarang sudah diberlakukan skema rekayasa lalu lintas melalui penerapan kontraflow yang tadi sekitar pukul 15.30 bahkan sudah diperpanjang untuk cakupan luas penerapannya dari mulai ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 36 hingga mengarah ke ruas tol Cikopo Palimanan kilometer 88. Untuk antrian kendaraan pada hari ini, Abraham, karena sudah ada penambahan jumlah volume kendaraan untuk arus balik, artinya kendaraan yang melakukan perjalanan kembali ke Jakarta, diperkirakan nantinya jumlah volume kendaraan ini akan terus meningkat, Abraham, hingga beberapa hari ke depan hingga jatuhnya puncak arus balik Lebaran yang diperkirakan akan terjadi pada akhir pekan depan atau dimulai pada Jumat 6 Mei selama 3 hari hingga Minggu 8 Mei 2022 mendatang. Selama puncak arus balik ini, Abraham, diperkirakan akan ada sekitar 78.000 hingga 137.000 kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek kembali ke Jakarta. Abraham. Baik, terima kasih Nadia Valery, laporan Anda langsung dari gerbang tol Cikampek Utama, Jawa Barat. Selanjutnya kita akan ke Lingkar Gentong bersama dengan Bayu Pradana. Bayu, bagaimana situasi kepadatan kendaraan di sana? Kita lihat volume kendaraan di jalur selatan ini cukup fluktuatif. Ini artinya masih ada kemacetan di waktu-waktu tertentu. Dan untuk melihat seperti apa kondisi terkini di jalur selatan, tempat kami berada saat ini yaitu di Lingkar Gentong, Tasikmalaya, saya akan mengajak juru kamera Enggar Bagus untuk bersama-sama menunjukkan kepada Anda kondisi terkini. Di sebelah saya, kalau Anda lihat di lajur yang terisi dengan volume kendaraan yang cukup meningkat, ini adalah lajur dari arah Bandung menuju ke Ciamis, dan waktu ini menunjukkan bahwa kendaraan kembali meningkat. Bukan hanya waktu ini saja, tapi juga beberapa waktu yang lalu sempat terjadi kepadatan juga di tempat kami melaporkan saat ini, di mana tadi sudah kami lakukan peninjauan di sejumlah tempat, dan salah satunya di Lingkar Gentong ini memang menjadi salah satu titik yang terdapat kemacetan dikarenakan adanya aktivitas yang meningkat di tengah kota. Kami tadi melihat adanya aktivitas masyarakat ini meningkat di Ciawi, di mana di persimpangan Ciawi khususnya kepadatan dan perlambatan kendaraan ini terjadi. Dan Abraham dan pemirsa, memang di titik-titik lainnya juga terjadi seperti di Pasar Malangbong dan titik-titik sibuk lainnya. Kalau kita lihat memang meskipun kembali meningkat volume kendaraan, namun yang berbeda dari kali ini adalah kendaraan yang melintas ini didominasi oleh kendaraan warga lokal. Abraham. Terima kasih Bayu Pradana, melaporkan dari Lingkar Gentong, dan juga sebelumnya ada Nadia Valery dari tol Cikampek Utama. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengimbau para pemudik untuk kembali dari kampung halaman lebih awal. Hal ini untuk menghindari terjadinya penumpukan dan kemacetan arus balik Lebaran. Saya ingin mengingatkan bahwa pemerintah memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 6, 7, dan 8 Mei 2022. Untuk menghindari kepadatan arus balik dan agar kita semua nyaman di perjalanan, saya menghimbau, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi agar kembali lebih awal atau kembali setelah puncak arus balik. Tentunya sesuai dengan izin yang didapatkan dari tempat kerja. Sekali lagi, pemerintah akan selalu berupaya melakukan yang terbaik untuk masyarakat, termasuk mengatur perjalanan arus balik dengan manajemen lalu lintas
untuk mengurai kemacetan. Acara ini dipersembahkan oleh Hari kedua Lebaran, wisatawan membanjiri sejumlah lokasi wisata. Informasinya saat lagi untuk Anda.